mungkin teman-teman juga ada yang merasakan ya. Ya, terlebihnya untuk jabatan atau title copywriter dan traffic itu yang susah untuk dijelaskan. Nah, gue cuma pengen share doang. Khususnya buat keluarga gue, uak-uak gue, emang-emang gue yang udah pada tua, yang belum tahu pekerjaan saya itu seperti apa, ya seperti itu. Jadi, nggak usah lagi ada pertanyaan, oh, kerja di mana? Nggak usah. Mungkin tinggal tanya, udah naik jabatan belum? Nah, itu baru bener. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempat yang ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Apa kabar cocoti semua? Semoga pada sehat ya. Gimana lebarannya kemarin? Pasti seru lah ya. Dan pasti tetap di rumah kan. Gue tuh pengen ngebahas tentang pekerjaan gue. Gue pengen sharing aja sih, atau apa yang gue lakuin. Karena gue itu agak susah untuk menjelaskan ketika gue ditanya sama keluarga gue pas lebaran, atau ketika kita ada reuni SD atau SMP, karena banyak yang nanya, lo kerja di mana sih gitu, lo tuh ngapain aja sih gitu. Beda sama kayak orang-orang yang memang kerja di banking atau mungkin menjadi PNS di BUMN segala macam ya. Ketika mereka kerja sebagai marketing, sales, udah jadi manajer, jadi ini direktur segala macam. Kebetulan di dunia kerja gua itu sedikit agak berbeda. Yang pertama, kerjaan dunia kerja gue tuh lebih ke arah di industri kreatif. Nah, di sini yang gue pengen bahas, apalagi skill set gue di dunia industri kreatif ini gitu, dimana gue itu kerja di sebuah perusahaan periklanan yang sering disebut agency advertising. Nah, kebetulan gue itu ada di divisi kreatif, dan dunia advertising juga luas banget. Nah, untuk sekarang gue cuma pengen share kerjaan gue atau dunia yang lagi gue gelutin gitu. Yang pertama itu, gue tuh kerja di salah satu perusahaan periklanan yang sering disebut advertising agency. Di advertising agency ini ada beberapa divisi. Ada divisi kreatif, ada client service, ada finance yang udah pasti, terus ada HRD, terus ada studio dan segala macem lah. Nah, yang gue pengen jelasin adalah karena gue tuh selalu menemukan kesulitan ketika gue memberitahu kerjaan gue itu apa. Ini buat semua teman-teman SD dan teman-teman SMP gue, dan termasuk saudara-saudara gue, uak gue, tante gue, semua emang gue, supaya pada ngerti kerjaan gue tuh apa sih. Kadang-kadang mereka semua nanya, ngapain sih lo lembur tiap hari? Ngapain sih lo kerja sampai hampir 24 jam? Tapi itu pekerjaannya. Nah, di sini gue pengen jelasin, jadi supaya semua tahu. Karena ketika lebaran, gue tuh udah capek menjelaskan kerjaan gue apa gitu. Nah, kebetulan gue itu di divisi kreatif, dan gue itu seorang copywriter. Nah, copywriter, nggak banyak orang yang tahu tentang itu jabatan apaan sih, atau itu title apaan sih copywriter. Ketika gue menjelaskan ke keluarga gue, emang kerja di mana? Di perusahaan periklanan. Karena ketika gue ngomong agency, itu orang itu langsung, saudara-saudara gue tuh kayak mikir, agency, kamu jadi model? Enggak, beda. Ini bukan agency model, tapi ini agency periklanan, agency advertising. Ketika di periklanan, yang buat spanduk sama billboard itu ya? Iya, nggak salah. Tapi kebetulan gua itu bukan di advertising yang arahnya ke BTL. Karena udah ngomongin ke billboard, spanduk, atau apapun itu yang di media luar ruang itu masuknya lebih ke out of home media, atau out of home lah ya, BTL lah ya, below the line gitu. Nah, itu salah satu lagi yang berbeda gitu. Tapi ketika gue jelasin, yang suka nyablon ya, nggak salah juga. Itu tuh masuknya di area advertising juga, cuman itu udah langsung ke produksi. Nah, di sini gue pengen menjelaskan gue sebagai seorang copywriter itu ngerjainnya apaan sih gitu. Jadi supaya emang-emang, tante-tante, saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya yang tidak ngerti, ini saya jelasin. Atau mungkin teman-teman SD gue atau SMP gue yang memang pengen tahu
gue tuh kerjaannya ngapain, ini gue jelasin. Nah, gue tuh divisi kreatif, gue tuh seorang copywriter. Copywriter itu bukan orang yang bikin kopi ya. Bukan orang yang bikinin kopi buat orang. Itu lebih ke mungkin office boy atau mungkin pelayanan di salah satu perusahaan gitu. Bukan. Atau copywriter itu bukan juga tukang fotokopi. Ya. Nih, gue jelasin. Gue garis bawahi, bukan tukang bikin kopi atau bukan tukang bikin fotokopian. Nah, copywriter itu adalah seorang penulis. Nah, bedanya ini writer di belakangnya. Nah, seorang penulis, tapi beda, bukan penulis kayak penulis juga udah terbagi-bagi gitu. Writer itu udah terbagi-bagi. Ada penulis naskah film, penulis buku, penulis segala macam. Nah, kebetulan gua ini seorang copywriter yang ngerjanya bikin iklan, tapi lebih ke arah yang suka nulis-nulis skrip untuk bikin TVC, which is iklan TV ya. TVC itu TV komersial. Gua tuh lebih tepatnya orang yang suka bikin kalimat atau kata-kata yang sering kalian lihat di sebuah iklan dimanapun, mau itu di billboard, mau itu di koran, mau itu di TV. Itu ketika ngomongin yang sering kita lihat lah di billboard ya. Nah, itu kan selalu ada gambar dan ada tulisan. Nah, tulisan itu biasanya bagiannya gue yang nulis. Nih ya, ini gampangnya seperti itu. Terus kalau misalkan iklan di koran, apapun yang tertulis di situ, itu gue yang bikin. Nah, jadi seorang copywriter itu adalah orang yang suka bikin kalimat atau kata-kata untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada konsumennya dan untuk sebuah brand. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Tapi lebih dari itu, pekerjaan copywriter juga nggak cuma kayak, oh, lo gampang dong, cuma bikin doang, nulis 2 kata, 3 patah kata. Enggak juga, nggak gampang juga, susah juga. Loh, kan itu kan katanya cuma dikit. Iya, tapi secara prosesnya, thinkingnya nggak cuma gitu doang. Itu panjang ke belakangnya. Nanti deh gue jelasin. Cuma gitu doang kerjanya? Enggak. Ketika lo semua lihat iklan di TV, mau iklan mobil, iklan apapun, handphone, telco, segala macem, orang yang nulis ceritanya itu adalah bagian si copywriter, which is gue. Jadi gue itu punya andil juga dalam pembuatan sebuah iklan. Nggak cuman, kata-katanya nggak ada. Paling, kata-kata yang di belakang ya, kalau ada di setelah ada logonya, baru ada kata-katanya. Iya bener, tapi nggak cuma itu doang. Kalau di iklan TV itu, gue itu mempunyai peran menulis cerita. Jadi gimana? Jadi kalau yang kalian lihat di TV itu ceritanya itu gua yang nulis atau copywriter yang nulis. Jadi si seorang copywriter ini membuat storytelling juga. Nah, jadi pekerjaan gua atau teman-teman yang lain yang bekerja sebagai seorang writer atau copywriter di sebuah agency advertising, itu pekerjaannya nggak gampang, kadang susah, kadang juga ini sesuatu sebuah pekerjaan yang prosesnya panjang gitu. Sampai segitu gue pengen jelasin. Jadi ketika ada orang-orang yang nanya pekerjaan gue apa, yaitu gue itu copywriter yang bikin iklan atau kata-kata atau story untuk sebuah video atau TV komersial yang sering kalian lihat di TV gitu. Nah, sekarang juga udah banyak juga tuh ketika copywriter terus kerja apa lagi selain itu? Banyak. Sekarang itu advertising agency aja udah terbagi banyak. Ada ATL, BTL, bahkan ada IO, ada PH, ada segala macam. Nah, bahkan di digital sekarang itu kalau lo semua pada lihat iklan-iklan di Instagram, brand-brand ya, Instagram, di YouTube atau di apapun juga, yang ada kata-kata captionnya itu juga copywriter. Nah, itu gue tekanin sekali lagi, seorang penulis yang bisa merangkai kata-kata atau kalimat untuk sebuah iklan yang iklan untuk mengkomunikasikan sebuah brand, kurang lebih seperti itu. Jadi buat saudara-saudara gue yang selalu nanya copywriter itu apa, karena setiap tahun pertanyaan mereka selalu sama, copywriter kerja apaan? Nah, ini memang copywriter itu bahasanya kurang lazim ya, jarang juga ada ditemukan di pekerjaan-pekerjaan di bidang yang lain gitu. Nah, tapi beda dengan misalkan copywriter itu selalu punya partner atau punya pasangan. Pasangannya itu seorang art director
Nah, art director ini lebih enak nih karena gue punya partner, seluruh partner gue ketika ditanya keluarganya di rumah atau di kampung, ketika mereka tanya, kerja lu apaan? Oh, gue kerja di periklanan. Oh, sebagai apa? Art director. Wih, udah jadi direktur aja. Padahal nggak juga. Art director itu lebih ke arah pengarah visual, kata-kata yang gue bikin dimasukin dengan visualnya supaya menjadi blend in. Kerjaannya art director adalah yang bikin visual atau key visual yang kalian lihat di billboard, di iklan koran, ataupun dimanapun lah, di warung-warung kalau sering lihat iklan rokok. Nah, itu tuh visualnya biasanya yang bikin itu art directornya. Jadi art director itu sebenarnya seorang pembuat visual. Nah, bisa jadi dia itu dulunya itu awalnya bisa jadi dari graphic designer. Nah, graphic designer pasti udah pada tahu lah ya, karena itu udah lumayan common. Nah, cuman untuk title art director ini lebih enak menjelaskannya, dan ketika orang denger director juga, kayak udah jadi direktur aja lu, kayak gitu. Padahal nggak jadi direktur sih. Director itu lebih ke pengarah, direct gitu. Jadi art direction gitu lah, lebih ke arah situ. Tanggung nih ya, gue jelasin juga lah. Ada juga yang menurut gue, karena gue pernah dapat cerita dari temen gue itu dulu itu kerjanya dia di divisi traffic. Nah, traffic kalau pasti semua orang kayak, traffic, lo kerja di lampu merah, lo kerja jadi polisi, lo kerja di dishub? Enggak. Tapi memang ada satu divisi di advertising agency itu, dan divisi itu tuh disebut traffic. Traffic itu lebih ke arah dia itu seseorang yang mengatur flow pekerjaan. Nah, flow pekerjaan yang datang dari client service atau dari account. Nanti gue jelasin account sama client service itu apa. Nah, mereka ada terima kerjaannya, ada kerjaan job request, namanya permintaan kerjaan job request datang ke traffic. Nah, traffic ini yang harusnya ngatur. Traffic ini harus tahu si tim kreatifnya itu, which is ada copywriter ya, gua atau art director, ada graphic designer, bahkan ada di atasnya mereka lagi tuh ada group head dan ada segala macam. Nah, tim kreatif itu juga gede juga. Nah, tapi si traffic ini yang mengatur pekerjaannya masuk ke tim yang mana atau ke orang yang mana. Nah, tergantung pekerjaannya. Nah, jadi si traffic ini gunanya dia tuh kerjaannya bukan di jalan raya. Dia tetap di kantor. Malah dia mempunyai kuasa penuh untuk menolak pekerjaan dari account ketika melihat timeline atau fullnya kerjaan di kreatif yang udah numpuk. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah traffic itu adalah pengatur flow pekerjaan di internal, di kreatif khususnya, dan dia juga karena menerima pesanan dari si account itu sendiri. Nah, jadi traffic ini mengatur seluruh pekerjaan. Jadi dia harus tahu pekerjaannya apa, terus dia harus tahu timnya tuh lagi ngerjain apa, dan dia yang menyuplainya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan lucu gitu ketika lo ngomong, lo pulang ke kampung lo gitu. Kamu jadi mana sekarang? Oh, di perusahaan periklanan. Oh, jadi apa? Traffic. Hah? Orang pasti pada bingung, men. Traffic. Hah? Kamu kerja di periklanan apa di dishub? Disangka suka yang ngatur-ngatur jalan gitu. Sebenarnya pengertiannya harafiahnya mungkin sama ya, sebagai pengatur jalan, tapi di sini bukan jalan raya, tapi lebih ke arah jalan pekerjaan. Tadi kita udah ngomongin di tim kreatif. Tim kreatif itu ada copywriter, ada art director, terus ada graphic designer tadi gue bilang. Bahkan sekarang tuh udah banyak lagi kalau di digital tuh ada sosial media, kreatif segala macam. Setelah kita ngomong tim kreatif, terus tadi kita ngomongin tim traffic, ada juga client service. Client service itu lebih ke arah kayak account eksekutif, jabatan itu banyak juga lah rencangannya. Jadi ada AE, nanti ada account manager, terus ada associate account director dan segala macam. Nah, cuman si client service ini tugasnya atau pekerjaannya lebih ke arah sebagai jembatan antara advertising agency dengan klien. Nah, jadi dia yang berhubungan langsung dengan klien daily-nya ya. Kayak permintaan pekerjaan dari klien, terus ada apapun yang diminta oleh klien, dia yang harus di depannya. Jadi dia itu sebagai ujung tombak lah. Dia juga yang bisa jualin pekerjaan kita ke klien segala macam. Nah, dialah penjembatan antara pekerjaan yang diberikan dari klien
ke kita. Nah, ke kita itu lewat mana? Lewat traffic tadi. Nah, lewat traffic tadi baru disalurin ke kreatif. Nah, dari kreatif ntar kita bareng-bareng satu tim dengan account juga melihat pekerjaannya apakah sudah bisa dikirim ke klien atau enggak. Itu masih panjang sebenarnya rentetan pekerjaannya. Nah, cuman kasarnya untuk teman-teman yang belum tahu sebenarnya agensi periklanan itu kerjaannya ngapain, ya seperti itu divisi-divisinya. Bahkan ada juga divisi production itu lebih ke arah kita ngomongnya produser. Wih, karena ini enak juga nih. Nah, biasanya kalau account akan lebih enak lah untuk menjelaskannya. Ya, biasanya account itu kayak marketing lah, kayak salesnya yang berhubungan sama klien. Udah orang-orang pada ngerti. Terus ketika mereka ngomong juga account eksekutif, wih, ngedenger kata eksekutifnya aja, lo udah keren. Padahal, ya itu hanya bahasa title di dunia industri kreatif. Lebih tepatnya di advertising agency. Setelah itu, ada juga production. Nah, production ini adalah sebuah divisi yang mengurus apapun yang berhubungan dengan produksi. Ya, mau itu produksi video, tadi kita bilang kayak billboard, OOH atau BTL atau event atau segala macam. Nah, ini tuh ada divisi sendiri. Dan di dalamnya tuh ada produser namanya. Produser, wah ini juga keren nih. Ketika lo pulang ke kampung lo atau ditanya sama saudara-saudara lo, wih kerja di mana? Di advertising agency sebagai produser. Wih, lo suka bikin film ya? Nggak salah, bener. Dia memang produser memang suka bikin film, tapi produser di sini adalah lebih ke arah produksi. Dia yang mengatur, dia yang mencari vendor, mau PH production house ataupun post house, terus director segala macam lah, terus mau recording dan segala macam. Itu diurusinnya dengan vendor pihak ketiga itu dari divisi production. Nah, di dalamnya itu ada produser KV, ada produser foto, ada produser video dan segala macam. Nah, itu rentetan kerjaan yang ada di advertising agency. Kenapa sih gue pengen nge-share ini? Ya, kadang-kadang gue tuh mungkin teman-teman juga ada yang merasakan ya. Ya terlebihnya untuk jabatan atau title copywriter dan traffic itu yang susah untuk dijelaskan. Nah, gue cuma pengen share doang kepada teman-teman semua, khususnya buat keluarga gue, uak-uak gue, emang-emang gue yang udah pada tua, yang belum tahu pekerjaan saya itu seperti apa, ya seperti itu. Jadi nggak usah lagi ada pertanyaan, oh kerja di mana? Nggak usah. Mungkin tinggal tanya, udah naik jabatan belum? Nah, itu baru bener. Gue juga pengen ngasih tahu juga buat teman-teman SD gue, teman-teman SMP gue yang memang belum pernah menyentuh dengan dunia industri kreatif. Ya ini juga gue pengen share juga gitu. Jadi ketika reunian ntar, jangan menanyakan lagi atau jangan nanya lagi ke gue copywriter itu apa. Udah gue jelasin di sini, makanya pada nonton. Itulah alasannya kenapa gue pengen share dunia pekerjaan gue. Mungkin juga ada teman-teman seprofesi gue yang merasakan hal yang sama, keresahannya sama. Boleh atau mungkin ada yang kurang dari yang gue sampaikan. Nanti boleh kasih komen deh di kolom komen di bawah. Kalau ada yang mau nambahin atau koreksi, mungkin gue ada yang salah, monggo juga. Ntar gue bakal bikin lagi satu konten yang memang menjelaskan lebih dalam lagi tentang dunia pekerjaan gue. Tapi untuk sekarang, kayaknya cukup segini dulu ya. Supaya ini kita ngomongin garis besarnya aja dulu. Nah, terutama untuk pekerjaan title seperti saya, seorang copywriter atau copy based ya. Jangan lupa juga dukung terus channel gue, Podsotria. Terus follow juga semua sosial media Podsotria. Kita ada di Instagram, TikTok, Twitter. Jangan lupa juga mau ada saran, kritik atau apapun, bisa DM gue di Instagram atau bisa komen di bawah komen itu Podsotria juga. Dan jangan lupa terus subscribe dan share, like, dan segala macam ya, biar gue cepat bisa dapat uang dari YouTube. Oke, coti-coti, terima kasih. Sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya ya. Bye.